setelah genap harinya untuk bersalin. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah seluruh tubuhnya, seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Setelah itu keluar adiknya, tangannya, lihat ini kata penting, tangan si Yakub memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara, sampai akhir kisah itu, sampai Ishak mati, Ribka dengan suaminya nggak sepikiran. Kenapa? Maka itu mereka ribut. Sampai Ishak tetap ngotot anak sulungnya adalah Esau. Tapi Ribka tahu bukan anak sulungnya itu Yakub. Loh kenapa? Ternyata dalam pernyataan itu, ayat ini kurang jelas, ayat 23 jelas begini. Jadi, mengapa mereka dua tendang-tendangan di dalam kandunganmu, Ribka? Karena sejak dalam kandungan mereka dua sudah punya sifat yang aneh. Mengapa harus Yakub pegang tumit Esau? Sebab Esau ini yang nakal. Dia itu anak kedua, tapi lahirnya duluan lari. Maka itu Yakub tarik. Keren sekali bayi-bayi sudah kayak begini. Nah itu sebabnya Ribka tahu anak kedua itu yang anak sulung. Harusnya dia keluar duluan, cuma diserobot. Nah dia tidak cerita kepada suaminya, sama sekali tidak ngomong. Nah Ishak tetap pegang firman Tuhan yang diterima oleh papanya. Anak sulung ya anak sulung. Karena nggak ada komunikasi suami istri. Lihat itu. Harusnya Ribka nyampaikan kepada Ishak apa pernyataan Tuhan. Tapi Ribka tidak mau ngomong. Pola pikirnya belum berubah. Nanti saudara baca Hakim-Hakim 13 yang ada waktu. Ada kisah keluarga yang sama. Keluarga Manoah. Tapi keluarga ini luar biasa. Hakim-Hakim 13 ya. Nanti baca di rumah. Menarik sekali. Istri-istri belajar dari situ. Mereka itu takut Tuhan. Tapi mereka tidak punya anak. Akhirnya suatu hari datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Dia akan mengandung begini-begini. Lalu sebagai istri dia cerita pada suaminya. Lalu Alkitab penulis berdoalah Manoah kepada Bapa. Dan Tuhan menjawab, ditulis begitu. Tapi datangnya jawabannya kepada istrinya lagi. Nah ketika malaikat itu datang kepada istrinya, yang ditulis ketika suaminya tidak bersama-sama dengan dia. Itu ada kata penting. Ketika suaminya tidak bersama-sama dengan dia. Maka ditulis Alkitab, larilah si istri cari di mana suaminya, untuk diajak bersama-sama mendengar. Kalau Hawa menggunakan prinsip itu, nggak ada dosa sampai hari ini di dunia. Ketika setan menggoda dia harusnya tanya suaminya. Harus ngomong. Bisa bayangkan kalau suaminya ada di situ hari itu, pasti lain ceritanya dunia. Betul nggak saudara? Nah maka itu suami istri belajarlah untuk mengerti hierarki keluarga ini. Jadi istri Manoah itu gambaran istri yang luar biasa. Melibatkan Tuhan dan melibatkan suaminya dalam segala hal. Maka itu Tuhan berkati mereka dengan anak yang hebat. Maka itu suami istri pemikiran harus paling tidak selevel, saling mengenal. Begitu pula kita dengan Bapa di surga. Kalau kita kerjakan ini dalam kehidupan kita saudara, maka Kristen kita jadi Kristen yang luar biasa. Amin. Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh. Ayat terakhir. Bilangan pasal yang ke-14. Judulnya apa? Pemberontakan umat Israel, ngeri sekali. Masalahnya di sini, ayat 4. Masalahnya pada ayat 4. Udah? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Keren kalimatnya. Adalah, ayo kita cari pemimpin baru. Ayo kita kembali ke Mesir, kembali ke dunia. Saudara, dalam segala hal
selalu menanyakan, siapa yang kita percaya sebagai pemimpin kita? Kalau Roh Kudus dan Tuhan Yesus dan firman-Nya dan Bapa di surga itu pemimpin kita, hidup itu aman. Dan Tuhan mempercayakan para gembala pemimpin untuk memimpin juga. Maka itu jangan pernah memberi kesempatan kepada siapapun untuk ngatur kehidupan kita. Kalau toh saudara tidak dengan orang-orang lain yang saudara beri kesempatan, tapi saudara membiarkan hawa nafsumu, egois kita, keinginan kita sendiri yang kita tampilkan, maka walaupun kita nggak dibawa kepemimpinan siapa-siapa, tapi ego kita yang mimpin kita. Dan itu berbahaya sekali. Doa yang paling hebat dari seluruh Alkitab bukan doanya Yabes. Banyak orang salah ngerti. Ketika 5-6 tahun yang lalu orang sibuk dengan doa Yabes, saya nggak pernah sibuk. Karena cari enaknya aja doa Yabes itu. Perluas wilayahku, ini enggak. Maka itu saya nggak pernah khotbah tentang Yabes. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Doa yang paling hebat di Alkitab adalah doanya Tuhan Yesus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Dan itulah tubuh dan darahnya hari. Jangan main-main. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, berjuang melawan keegoisannya, melawan kepentingan diri sendirinya. Apalagi kita yang doyan duit semua begini. Ngerti kata-kata ini? Kita harus melawan keinginan kita ini. Untuk segala hal. Lagi sekali saya mau akhiri dengan kalimat ini. Jangan pernah doa yang lain-lain lebih banyak dari doa yang satu. Ajari aku untuk menundukkan keegoisanku, kepentingan diriku sendiri, Tuhan. Ajari aku. 3 kali Yesus bergumul untuk itu, sampai bercampur darah keringatnya. Bayangkan, hari itu berat pergumulan. Yesus Tuhan nggak pernah bergumul untuk uang, untuk makan, untuk pacar, untuk masa depan. Tidak. Yang dia gumuli cuma satu, lawan. Pertanyaannya begini. Kira-kira hari itu Tuhan Yesus bisa menolak nggak kehendak Bapanya? Nah, itu yang penting. Bisa. Berarti malam itu dia bisa lari dari Getsemani untuk nggak disalib. Bisa. Karena dia juga manusia. Kalau saya kejar pertanyaan itu, kalau dia lari gimana? Tanya Bapak sendiri, saya nggak tahu jawabannya. Artinya saudara, Yesus Tuhan itu begitu hebat yang mengasihi kita. Maka itu untuk bisa punya pikiran Bapa di surga, tundukkan pikiran kita sendiri. Katakan amin. Kalau kita tundukkan pikiran kita, maka pikiran Bapa akan masuk. Nah, cara menundukkan pikiran kita, buang 2 kata. 2 kalimat pendek tapi itu berbahaya. Dengarkan baik-baik. 1. Siapa yang langganan berkata, aduh jangan-jangan. Yang kedua, seandainya. 2 kata itu berbahaya. Kenapa? Renungkan. Orang yang suka berkata, aduh jangan-jangan, kira-kira, mungkin, nanti bagaimana? Itu berarti orang yang ketakutan menghadapi masa depan. Betul nggak? Jangan-jangan. Belum terjadi. Dalam satu diskusi di kapal itu ada seorang yang tanya, gimana caranya, karena ada satu tema yang mereka minta, bagaimana memanage keuangan. Itu bagus sekali. Bagaimana memanage keuangan. Nah terus dia sampai tanya, kan kamu harus persiapan nanti untuk melahirkan anak, sekolah gimana, semuanya itu. Terus saya balik, kamu sudah punya pacar belum? Belum. Ya usah jangan tanya, masih terlalu jauh itu. Masih terlalu jauh. Terus saya berkata, maaf jangan tersinggung ya, saya bilang begitu. Berarti kawin pun kamu belum tentu. Loh betul nggak? Toh kita bisa mati kok kapan-kapan. Terus dia tertawa, iya ya sudah jangan mikir. Kawin aja belum tentu, saya mikir anak dulu bagaimana. Itu kejauhan. Maka itu hati-hati, jangan keluar di hidup itu. Seandainya itu orang yang selalu ingat masa lalu. Aduh seandainya pacarku gak tabrakan mati 84, aku sudah punya cucu sekarang. Seandainya papaku gak mati, seandainya gak ada. Selama kita menggunakan 2 kalimat jangan-jangan dan seandainya, maka kita gak akan pernah punya pikiran Kristus. Kok gak ada yang ngamen sih? Pakai pikiran dia.
dalam segala. Maka kalau kita pakai pikiran dia hidup itu indah. Mari kita menghampiri.